Nama Alif Bata begitu fenomenal di jagat YouTube. Gitaris otodidak yang hingga saat ini telah memiliki subscriber sebanyak hampir 4,5 juta tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan dalam negeri. Tidak kurang musisi gitaris mancanegara Brian May, gitaris Queen, dan Brian Elwin Henner, gitaris Avenged Sevenfold, turut memantau permainan Alif Bata dalam kanal YouTube-nya. Unggahan perdananya dengan mengcover lagu yang dipopulerkan penyanyi Teti Kadi yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan pada 20 Juli 2018 telah ditonton sebanyak hampir 1,5 juta kali. Pada unggahan berikutnya, konten musik Alif Bata hingga videonya yang ke-201 telah ditonton sebanyak 295 juta kali. Sebuah capaian yang menakjubkan untuk seorang gitaris otodidak dengan keseharian sebelumnya sebagai operator forklift dan sopir truk. Sebagai YouTuber dengan banyak subscriber, laki-laki dengan nama asli Alif Gustahiat begitu menikmati setiap perform dalam kontennya. Minim dialog, asik dengan repertoar yang dimainkan dengan berbagai improvisasi, humble dalam banyak hal, dan memberikan hiburan yang menyegarkan sekaligus mengedukasi. Serta membiarkan konten yang dibuatnya mengalir begitu saja tanpa berusaha untuk mencari popularitas apalagi mengiklankannya. Pemirsa, jauh sebelum pandemi COVID-19, Alif Bata telah menggunakan platform daring atau online untuk mengekspresikan skill sekaligus menjadikan hiburan bagi dirinya sendiri hingga memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai operator alat berat dan fokus pada dunia gitar yang dicintainya. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang untuk patuh pada protokol kesehatan serta beradaptasi dengan cara baru yang lebih banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, gitaris Alif Bata hanya salah satu contoh. Lantas bagaimana seni musik dan juga seni pertunjukan yang lainnya menemukan relevansinya dan bersiasat dengan tatanan baru saat ini? Simak obrolan berikut sampai selesai bersama saya Peggy, kutunggu di pojok ngasem. Edisi podcast ke-15 di studio Kutunggu di Pojok Ngasem menghadirkan figur yang tidak asing lagi di dunia musik di DIY, Dr. Ayunisa Mahfauzia. Podcast ini mengupas tentang musik, gitar, dan bagaimana merelaksasi hati saat pandemi. Selamat datang di studio kami, Bu Nisa. Terima kasih Bu Puji, selamat datang. Iya. Ibu Ayunisa ini adalah alumnus ISI Yogyakarta dan saat ini menjadi dosen pendidikan musik di FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Di sebelah saya ada lukisan dan patung Bu Nisa. Ibu bisa memberikan apresiasi terhadap karya ini, Bu? Kebetulan saya kan bukan jurusan patung nih, Bu Puji. tapi saya coba bilang menarik, pasti banyak kesan, banyak pesan di dalam karya patung ini pastinya dari sang yang pembuatnya ya, bukan penciptanya. Saya pikir karena saya bukan patung, hanya menarik aja, nyeni aja gitu. Ini gimana Bu Puji? Iya, dan di ini ada lukisan juga, Bu. Judulnya sama, introspeksi. Oke, iya betul. Mungkin dari tangannya seperti ini bagaimana dia mengintrospeksi diri, membuka hati ya, untuk selalu berintrospeksi diri. Iya, baik Bu Nisa, nanti kita akan kupas lebih menarik lagi di belakang nanti. Bu Nisa ini adalah gitaris ya. Saya menyebutnya dosen yang gitaris gitu ya. Gitaris sih enggak ya. Karena saya udah lebih kepada pendidik ya, kependidikannya. Iya, tapi kan gitaris juga. Bu Nisa, sebenarnya sejarah gitar ini seperti apa sih, Bu? Sejarah gitar itu kan dimulai dari abad
17 ada lute ya, dulu ada lute berkembang, kemudian ada yang 12 senar, kemudian sampai ke berkembang menjadi 6 senar gitu. Jadi lute itu kan ada yang besar seperti itu. Nah, kemudian juga sekarang gitar juga berbagai macam. Ada gitar flamenco, gitar klasik. Nah, ini yang saya bawa klasik, yang Bu Puji bawa ini flamenco, lebih kepada flamenco gitu. Itu perkembangan gitar. Iya. Pertama kali masyarakat Nusantara ini mengenal gitar kapan ini? Itu gitar masuk di Indonesia itu sekitar abad 19 ya, sudah mulai dikenal di kalangan dan cenderung banyak diminati oleh masyarakat luas, Bu Puji, karena gitar itu kan relatif terjangkau. Relatif terjangkau dan mudah dibawa kemana-mana. Dan Beethoven mengatakan gitar ini orkestranya kecil, orkestra kecil. Kenapa? Karena kalau orang main gitar itu dia nggak lagi butuh pengiring. Beda misalnya vokal dia butuh pengiring, main biola pasti butuh pengiring. Tapi untuk main gitar dia terkadang bisa solo, bisa udah, karena di dalam gitar itu ketika kita main sebuah partitur untuk gitar itu ada melodi, ada iringan, ada bass, mencakup jadi satu. Bahkan ada perkusi di dalam gitar. Sebelum ada gitar, namanya gitar Bu, misalnya saya pernah mendengar ada musik yang digesek atau dipetik atau dawai gitu ya, yang namanya bukan gitar. Apa itu namanya Bu, sebelum orang mengenal gitar? Instrumennya ada lute. Oh, lute ya. Lute. Itu besar, itu juga dawai. Ada dawainya. Jadi instrumen-instrumen yang menggunakan senar kayak rebab itu juga dawai, dengan mainnya digesek. Kalau kita kan dipetik. Kordofon, masuk keluarga kordofon. Oh gitu ya. Iya. Nah, dalam sebuah permainan musik nih Bu, kalau biasanya gitar ini kan sebagai dia bisa sendiri, bisa solo tadi. Nah, ini dia bisa melodis atau ritmis itu Bu, bagaimana ini? Bisa melodis, bisa ritmis. Oh, bisa melodis, bisa ritmis ya. Jadi kadang ketika dimainkan dalam format ensemble, biasanya itu dibagi. Ada gitar satu dia main melodi, terkadang bergantian gitar dua ritmis, atau bergantian gitar satu ritmis, melodis, bass gitu. Kadang satu gitar bisa memainkan ritmis melodis Bu? Bisa, sangat bisa. Makanya kalau solis bisa. Ya, ketika orang memainkan satu gitar yang dia menghasilkan ritmis maupun melodis, hasilnya akan seperti apa itu? Hasil yang bisa dinikmati orang. Ya, sebuah lagu ya. Sebuah lagu yang dia sebagai contoh misalnya, saya ambil. Jadi dia tidak perlu lagi. Kalau seperti ini udah kita main ini akord. Misalnya seperti itu. Be a dandy and I'll be a rover who knows who I am by the song that I sing. Ini iringannya, hanya akord. Jadi akord itu berupa iringan. Tapi ketika kita main solis, melodi ini pakai melodi. Melodinya hanya ini. Itu melodinya. Iringannya? Keren. Tambur. Iya. Kalau diiringi dengan semuanya itu Bu, ada tambur namanya, tambur dengan ada iringan, ada melodisnya, ritmisnya juga. Gimana itu bunyinya? Kadang ini seperti itu. Jadi banyak hal, banyak. Kemudian ini juga ada yang tambur, biasanya divariasi. Itu dipelajari di jurusan seni musik ya Bu ya? Dipelajari. Jadi itu tergantung dari partiturnya Bu Puji. Jadi ada teknik-teknik yang kita kenalkan kepada para mahasiswa. Ada teknik legato vibrato, kemudian ada teknik pizzicato.
ada prodi tersendiri gitar gitu Bu? Mayor, di kita mata kuliah. Mata kuliah Iya. ya. Praktek instrumen mayor. Jadi di prodi musik itu ada mata kuliah unggulan sebenarnya, praktek instrumen mayor. Terdiri atas 17 instrumen. Jadi ada gitar, kemudian ada piano, ada vokal, ada biola, ada cello, biola masuk gesek ya, instrumen gesek, ada biola, cello, kontrabas. Kemudian ada perkusi, kemudian ada gitar. Ya. UNY sudah menghasilkan gitaris terkenal siapa Ibu? Untuk yang kelas internasional ada Birul Walida ini, mungkin kapan-kapan bisa diundang. Oke, siap. Bu Puji. Beliau sudah pernah meraih juara di festival gitar di Finlandia, Italia. Kemudian ada Mas Robi. Mas Robi juga adik kelasnya Mas Birul, itu prestasinya juga sama di tingkat internasional. Bahkan Mas Robi pernah menjuarai Tarega, festival Tarega di Malaysia, meraih juara 2 dan mendapat hadiah. Karena juara satunya tidak bisa, Mas Robi mendapat hadiah ke Italia. Iya. Kapan-kapan bisa, itu ada ensemble ya, Nocturno namanya, itu sudah terkenal. Iya, pernah sering dengar saya yang itu. Kayaknya pernah lihat juga ya, itu. Itu gitaris-gitaris yang dipunyai oleh UNY. Tinggal di Jogja mereka? Di Jogja. Mas Robi di Purworejo. Gitu. Mas Birul di Jogja. Kapan-kapan bisa diundang. Baik, terima kasih. Nanti saya akan berkolaborasi. Boleh. Bu Puji janji ya. Tadi setelah mendengarkan Bu Nisa memetik gitar dan sambil menyanyi, kayaknya ini sudah punya rekaman nih. Enggak, belum. Saya cuma hanya untuk tadi merelaksasi hati. Iya. Tiap hari metik gitar Ibu? Diusahakan iya. Gitu. Iya. Paling tidak melatih, karena kalau kita nggak latihan kan kaku ya. Jadi perlu setiap hari. Metik gitar itu awalnya tangannya menjadi sakit ya Bu ya? Iya, kalau nggak biasa. Yang sakit nekannya mungkin Bu Puji. Iya. Gimana caranya untuk metik gitar sehingga tangannya ini tidak sakit, tetapi sebagai perempuan masih tetap halus gitu Bu? Ini halus kan nggak kasar banget. Katanya kan kalau metik ini sudah. Enggak. Iya. Yang penting kan dari segi teknik betul ya Bu Puji ya. Iya. Dari segi teknik sehingga dia nggak yang pasal, nggak yang kaku sekali gitu ya. Ini kan beda ya. Iya. Ini harusnya posisi duduknya juga ada posisi duduk yang baik dan benar untuk memainkannya gitu. Iya. Ini juga tekannya, makanya saya main yang nilon ini juga tekannya kan nggak sakit. Kecuali dia main bare ya, kalau bare sakit. Ini di bare. Baik Bu Nisa. Pembelajaran musik saat pandemi seperti ini Bu, gimana proses yang dilakukan Bu Nisa untuk anak-anak didiknya? Kami terus terang Bu Puji, kami mengalami kendala ya, untuk praktek kita kendala gitu. Tapi bagaimana caranya kita motivasi gitu. Nah, khususnya saya mengajar gitar mungkin 90% motivasi, karena kami tidak bisa beri contoh. Paling tolong dilihat kita posisinya gitu. Dan suaranya kan beda ya, kalau dia nggak murni, kemudian suka delay dan seterusnya, itu kendala sekali bagi kami. Jadi kami tidak menuntut terlalu tinggi kepada mahasiswa untuk misalnya bisa sempurna ya, karena di UNY juga ada mata kuliah yang namanya gitar dasar Bu Puji. Nah itu semua mahasiswa menempuh itu gitu. Yang PIM khusus, yang memilih dia lebih ingin memperdalam instrumen gitar tersendiri di mata kuliah praktek instrumen gitu. Nah kalau yang dasar itu semuanya harus nempuh, nah itu agak susah gitu. Nah jadi kami mengajarnya ya lebih banyak motivasi gitu. Dan mereka hebat, tanpa bimbingan kita, tanpa tatap muka, artinya secara langsung mereka bisa gitu mainkan. Jadi kita kasih satu contoh lagu, kita kasih juga referensi ke YouTube. Nah itu mereka sudah belajar secara mandirinya bagus. Iya, memberikan referensi ke YouTube. Itu YouTube yang dibuat oleh Bu Ayu sendiri atau dicarikan YouTube
permainan gitar. Untuk yang dasar dibuat kami sendiri. Oh, buat sendiri ya. Jadi kita memang satu paket dengan diktatnya gitu. Untuk yang itu hasil penelitian Bu Puji. Tapi yang dasar ini belum kita produksi gitu. Memang kita rencana ke sana gitu karena untuk bahkan di kurikulum yang Merdeka sekarang ini kita ada produksi media pembelajaran karena ya sebagai pendidikan musik, di mana kita ingin menghasilkan guru-guru yang profesional di bidang musik, paling tidak itu bisa membuat media-media pembelajaran musik yang inovatif, kreatif. Ya, pernah melakukan kolaborasi misalnya artinya Bu Nisa ini sudah melakukan atau memanfaatkan platform daring ya Bu ya untuk pembelajaran musik gitu ya. Mahasiswa satu dengan yang lainnya melakukan collab gitu ya dan disatukan dan membentuk sebuah lagu gitu. Pernah dilakukan enggak? Ada Bu Puji. Ini ada mata kuliah gitar iringan namanya. Nah, itu bagaimana jadi kita berikan bagaimana mahasiswa bisa mengiringi berbagai macam lagu. Nah, dengan daring ini kita bilang kita tidak hanya menuntut mahasiswa untuk bisa memainkan mengiringi lagu. Itu kelompok Bu Puji. Jadi semacam kayak vokal grup kecil. Bagaimana dia mengaransemen, bagaimana dia mengelola mini konser. Saya bilang, bagaimana dia berorganisasi, memanage kelompoknya itu, gitu. Jadi tidak hanya memainkan, dia bisa mengiringi. Nah, itu saya bilang untuk kali ini karena kita daring, tolong teman-teman juga kreativitas dalam penyajiannya, teknologinya. Nah, itu ada Bu Puji ini bagus sekali. Dia main lagu alun dada gitu. Dia coreng mukanya, jadi keren banget. Gitu. Ini saya pikir suatu kreativitas dari mahasiswa terhadap teknologi. Bagaimana dia dengan belajar musik, bagaimana mengumpulkan video-video dari teman-temannya itu, bagaimana dia mengelola itu, memanajemen itu, juga berkreasi dalam performnya. Jadi ini bagus sekali. Iya, Bu Nisa, untuk ini tantangan terberatnya apa ini Bu untuk melakukan kolaborasi atau memberikan pembelajaran kepada mahasiswa gitu ya ketika pandemi seperti ini. Sementara kita tidak boleh tidak ada pertemuan secara offline gitu ya. Kendala yang banyak dirasakan Bu Nisa apa nih? Ya tidak bisa maksimal. Ya, nggak maksimal. Tidak bisa maksimalnya mahasiswa terampil bermain musik, khususnya bagaimana dia merasakan, ya. Tidak hanya terampil, tapi bagaimana merasakan, mengetahui. Kita kan main nggak cuma sekedar main baca selesai, tapi bagaimana dia merasakan setiap nada yang dia mainkan. Musik itu kan kekuatan, ya, mempengaruhi jiwa. Kemudian bagaimana dia mengetahui, misalnya ada tanda dinamik P, misalnya itu apa P piano, dia nggak tahu. Jadi paling pasti kita kasih tahu ini mainnya begini. Jadi mereka selama ini kita tidak menuntut banyak. Jadi hanya oke, kamu bisa, bagus, itu usaha. Nah, masalah interpretasi kita kasih di belakang. Misalnya enggak, bagian ini tolong begini, bagian ini begini, bagian seperti itu. Kendala banyak sekali. Apalagi piano Bu Puji. Ya, artinya ada kita tatanan baru seperti ini masih harus beradaptasi ya Bu ya. Sangat. Gitu. Ya. Baik Bu Ayu, selama pandemi ini proses belajar mengajar dalam pendidikan seni musik yang diterapkan tadi adalah dengan banyak melakukan blended ya Bu ya. Pernah ketemuan karena merasa tidak begitu maksimal dengan online, pernah enggak Bu Ayu melakukan pertemuan gitu untuk ini harusnya seperti ini, penjiwaannya begini. Ini kan nggak bisa dengan hanya melihat YouTube atau hanya melihat rekaman. Pernah dilakukan untuk? Belum pernah. Kalau saya pribadi belum pernah. Gitu. Apalagi mengingat mahasiswanya kan dari luar kota ya Bu Puji. Betul ya. Jadi tidak begitu efektif memang ya Bu ya. Ketat sekali. Gitu. Apalagi yang piano saya kasihan. Kalau gitar mungkin mahasiswa bisa ya, karena tadi relatif terjangkau. Iya. Mereka bisa punya, tapi yang piano. Nah Bu Nisa, untuk selama pandemi ini dampak yang dialami dunia musik atau dunia pertunjukan ini yang Bu Nisa rasakan apa ini? Iya banyak yang pasti kalau teman-teman musisi ya. Penghasilan pasti, tapi kalau dari kami pendidikan tidak puas rasanya, hasilnya pasti tidak maksimal. Gitu. Iya, kalau dari musisi misalnya kita melihat banyak musisi yang banyak
alih ini ya, alih media. Iya. Misalnya Ngayog Jazz kemarin yang juga Virtual. virtual. Betul. Banyak yang dilakukan, misalnya gelaran Prambanan Jazz juga banyak dilakukan secara virtual. Ada kelompok Sinten Remen misalnya juga banyak melakukan virtual. Betul, gitu ya. betul. Nah, untuk menyiasati ini Bu, menyiasati kondisi seperti ini, pembelajaran di seni musik bagaimana membuat ini menjadi efektif, Bu? Kalau kami terus terang, Bu Puji, di samping motivasi tadi, kami menyediakan waktu untuk diskusi, untuk konsultasi di luar perkuliahan. Secara efektif, mungkin misal ketika rame-rame ada kendala macam-macam ya. Nah, kami menyediakan itu untuk keefektifan kami dari kami. Tapi ada juga beberapa dosen yang minta, aduh gimana, tolong dong mau tatap muka seperti itu. Mungkin itu. Nah, Bu Nisa, ini ada relasi antar seni musik dengan gitar ini. Nah, kaitannya dengan relaksasi hati yang kita akan, sebenarnya itu yang akan kita bahas gitu ya. Saat pandemi ini bagaimana gitar, bagaimana musik kaitannya dengan relaksasi hati, pengaruhnya apa sih Bu, musik dengan relaksasi hati? Bener enggak gitu ya, bener enggak itu bisa membangun imunitas tubuh gitu? Benar banget, kalau bagi saya pribadi benar banget. Menurut saya Bu Puji, musik itu kan kekuatan yang mempengaruhi emosi seseorang. Gitu. Kalau Plato bilang itu kan pentingnya musik karena dia mengandung keindahan, khususnya di syair-syairnya gitu ya. Tapi Plato juga bilang kalau belajar musik jangan lagu-lagu yang melemahkan jiwa. Gitu. Musik juga keindahan. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, belajar tentang ketertiban dan keindahan gitu. Nah, sebetulnya seperti masa pandemi ini sebetulnya banyak bawa berkah juga gitu ya. Pandemi membawa berkah. Kenapa? Jadi banyak yang kreatif juga dengan menyajikan musik tadi lewat virtual ya. Tetap kita bisa ketemu, kita bisa bersilaturahmi secara musikal. Begitu. Nah, itu juga mungkin salah satu untuk meningkatkan imun. Saking rindunya berkolaborasi, saking rindunya kita untuk perform, jadi banyak musisi-musisi yang menurut saya malah lebih kreatif gitu. Nah, dan itu bisa meningkatkan imun gitu. Menurut saya seperti itu. Saya juga saya pribadi gitu, Bu Puji, terus terang dengan musik ini banyak hal yang bisa saya rasakan. Samping juga imun pasti. Saya terus terang budaya karena saya budaya dulu dari kecil udah pasang radio, lagu-lagunya tuh lagu-lagu barat gitu. Nah, sekarang saya lagi senang lagunya Any Song dari Zico ya. Nah, itu bikin kita gitu, bikin semangat hidup lebih hidup begitu. Nah, musik-musik populer. Ibu lebih mencintai lagu barat, musik barat. Kenapa dengan Indonesia, Bu? Saya Indonesia dan barat karena Indonesia juga gitu. Jadi mungkin tadi lagi budaya. Karena saya lahir besar di Jakarta, mungkin ya. Jadi sebelum saya belajar musik itu, saya lahir besar di Jakarta, bangun tidur udah pasang radio Prambors yang lagu-lagunya barat. I'm in the mood for dancing. Gitu. Terus lagu-lagu Indonesianya pun penyanyi-penyanyi tertentu, Vina Panduwinata, Ave Maleholo gitu ya. Nah, ketika saya belajar musik, saya nggak boleh egois. Gitu. Berbagai musik harus saya pelajari, harus saya ketahui, bahkan bisa diteliti, sangat menarik gitu. Nah, Plato bilang kan juga musik itu bisa mempengaruhi, dilihat dari masyarakat itu sendiri kan. Kalau masyarakatnya itu dia suka musik yang hanya hiburan untuk mabuk-mabukan, itu berarti masyarakat itu rendah gitu. Itu kata Plato ya, bukan kata saya gitu. Nah, katanya begitu. Gitu. Jadi bisa musik karena tadi musik mempengaruhi emosi jiwa seseorang, bahkan bisa menyatukan berinteraksi antar negara. Ibu bisa atau senang musik dangdut enggak? Enggak ya. Kenapa, Bu? Saya nggak tahu, makanya itu musik dangdut kan ada gitarnya juga. Iya betul, ada gambusnya, ada gitarnya. Saya nggak tahu, Bu Puji, makanya tadi saya bilang ketika saya belajar musik, mendalami musik sebagai ilmu begitu, saya nggak boleh egois, saya harus mendalami itu juga. Bahkan, tapi Ibu bisa memainkan genre gitar yang mengalunkan dangdut gitu? Belum. Ya? Belum. Secara khusus saya belum. Karena saya belajarnya yang klasik.
gitu. Paling yang pop biasa kayak tadi iringan-iringan sederhana gitu. Karena itu kan ada teknik-teknik tersendiri. Untuk permainan-permainan setiap genre itu kan ada teknik-tekniknya sendiri. Tamburnya gitu. Tadi kan bisa diketok-ketok dengan semacam gendang gitu ya? Iya, bisa. Untuk variatif bisa ini. Ini tambur. Ini ketika kita main akord ada lagi pizzicato yang gitu. Tapi memang tangan ibu ini tidak tangan dangdut. Wah, tambornya jadi nggak kelihatan dangdut. Makanya bahkan saya baca buku Andrew yang mengulas musik dangdut. Saya bilang luar biasa sekali ya. Artinya orang sana bisa mau mengupas dangdut secara detail gitu. Saya salut lah kayak gitu. Ketika saya belajar musik sebagai ilmu, nah saya nggak boleh egois tadi menyisihkan. Selama ini emang senangnya lagu-lagu barat karena itu budaya mungkin dari saya kecil, dari saya lahir besar di sana. Ibu seneng musik apa? Lebih senangnya pop, jazz? Pop jazz saya suka, pop jazz, tapi lebih suka yang sweet love song gitu. Gitaris favorit ibu Indonesia? Siapa? Jangan mahasiswa ibu loh. Enggak. Malah suami saya kali ini. Gitaris terkenal di Indonesia siapa sih Bu? Malah suami saya kayaknya nih. Iya, siapa suami ibu? Enggak, ini jangan-jangan musisi terkenal nih. Suami saya itu kan guru saya juga, sahabat saya, mengajarkan saya gitar lebih baik gitu. Oh, dulu dosennya ibu dulu ya? Pembimbing ketika saya masuk diisi kan ada matrikulasi ya, ada matrikulasi. Nah itu beliau yang bimbing saya. Ibu sudah diincar dari kecil berarti? Enggak. Dosen saya Pak Yoses Adrian, itu beliau yang mengajarkan saya sampai sekarang saya ingat. Iya, kembali ke musik yang kaitannya dengan relaksasi itu Bu. Saya pengen mendengarkan nih repertoar ibu yang bisa membuat saya menjadi lebih sehat, lebih bisa menikmati hidup dan berpikir bahwa saya akan berumur panjang dan nanti mati saya masuk surga. Amin. Ya, mari kita dengarkan Ibu Ayu untuk memainkan repertoar yang indah untuk relaksasi hati saat pandemi.
Luar biasa Bu Ayu, ini membuat saya sampai mau tidur. Nocturne, judulnya pengantar tidur. Oh ya? Ya, Nocturne. Nocturne. Oh, Nocturne. Pengantar tidur. Pengantar tidur. Karya Hans. C. Hans. Ya, baik Bu Nisa. Pemirsa, program Kutunggu di Pojok Ngasem meliputi studio podcast, pameran tunggal satu karya, dan yang sebentar lagi akan diluncurkan Lingkar Pendopo Agung. Di belakang saya ada 2 karya. Yang pertama berjudul Introspeksi dalam medium cat minyak. Di atas kanvas berukuran 60 cm x 100 cm dibuat pada tahun 2019. Sementara pada karya patung 3 matra yang berjudul sama, Introspeksi, dalam medium perunggu dan dibuat pada tahun 2021. Karya series Introspeksi tersebut merupakan karya seniman perupa Pupuk Daru Purnomo atau lebih dikenal dengan Pupuk DP. Karya patung Introspeksi untuk pertama kali diperkenalkan kepada publik, dan beruntung sekali Studio Kutunggu di Pojok Ngasem menjadi tempat perdana dalam peluncuran karya tersebut. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami. Bagian terindah dari sebuah ekspresi adalah karena ia akan mengatakan kepadamu sebuah kejujuran, bahkan dari kegelapan hatimu sekalipun. Demikian Pupuk DP memberikan penjelasan karya series tersebut. Kegelisahan, kegembiraan menjadi sukacita yang indah. Seni bisa menjadi kenyataan absurd dari kenyataan itu sendiri. Pupuk hanya bisa meraba tanpa bisa memeluk. Keterbatasan menjadi alasan penting dari setiap lahirnya karya-karyanya. Sebagai catatan, Pupuk DP mengalami gangguan keterbatasan penglihatan sejak kecil. Saat penglihatan terancam justru menjadi pemacu bagi Pupuk hingga mampu menghasilkan imajinasi yang sedemikian liar dan kaya di balik keterbatasan tersebut. Trauma keterbatasan penglihatan seolah selalu menghampiri Pupuk. Tahun 2008 Pupuk mengalami gangguan penglihatan untuk kesekian kalinya, bahkan benda yang dilihatnya menjadi ganda. Belakangan setelah berkonsultasi intensif dengan dokter, diketahui Pupuk mengalami gangguan katarak pada matanya. Pupuk sampai menjalani 2 kali operasi katarak dan retina di Jakarta. Pada tahun 2012, retina hasil operasi lepas dari posisi yang seharusnya. Sekali lagi Pupuk menjalani operasi. Di setiap titik-titik penting perjalanan berkeseniannya, menjadi ikhtiar sekaligus introspeksi Pupuk DP dalam menjalani kehidupannya. Itulah seni. Saya kadang hanya bisa berharap sembari berusaha keras tanpa berani memastikan semua akan berjalan dengan lancar, karena bagi saya seni adalah sebuah anugerah, tegas Pupuk DP. Bu Nisa bisa memberikan closing statement untuk kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menginterpretasi musik dengan baik, tidak sekedar genjreng-genjreng, tetapi musik itu bisa diinterpretasi, bisa dinikmati untuk membuat hati kita menjadi rileks, menjadi bisa menerima kondisi keadaan pandemi seperti ini dengan ikhlas, dengan tetap berusaha, dan tentunya tetap sehat. Terima kasih Bu Puji. Musik merupakan refleksi perasaan, pikiran, dan juga cerminan kehidupan sosial ya di masyarakat tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menginterpretasi, mengapresiasi sebuah karya musik, itu adanya budaya, adanya bekal pada diri kita. Oleh karenanya kita perlu mendengarkan, mengapresiasi berbagai macam karya musik, ya, yang dimana musik merupakan kekuatan yang mempengaruhi emosi jiwa seseorang. Dan mendengarkan bukan mendengar tapi mendengarkan. Dengan mendengarkan kita akan tahu alur-alur melodi yang indah dari sebuah karya musik, alur-alur ritme yang begitu bagus dirangkai dalam sebuah karya musik. Jadi dengan musik kita bisa menenangkan pikiran yang karena di dalamnya ada keindahan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Pemirsa,
Dunia terhubung dan berjejaring di masa pandemi menjadi salah satu cara dan jalan keluar manusia untuk terus bergerak. Ketika protokol kesehatan menjadi batas fisik, mode daring menjadi pintu masuk berbagai aktivitas dan kreativitas. Pada saat bersamaan, setiap individu justru memiliki kesempatan lebih leluasa untuk berdialog, bercengkrama dengan lingkungan terdekatnya, termasuk diri sendiri. Penting dalam menjadikan peristiwa pandemi COVID-19 sebagai permasalahan bersama. Karena itu, kita semua adalah korban. Introspeksi sejauh mana kita turut membantu upaya penanganan COVID-19 dengan mematuhi prokes yang ada, sejauh mana kita terus mengajak orang-orang terdekat kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam pemahaman dan kesadaran bersama. Sejauh mana kita berupaya untuk turut menyelamatkan setiap kehidupan sekecil apapun upaya kita. Dan di saat pandemi COVID-19, pemahaman dan kesadaran bersama akan membangun imunitas sosial, imunitas komunal, dan itu berawal dari lingkungan paling kecil, diri kita sendiri, dan musik akan membantu merelaksasikan hati. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Tetap di rumah bersama keluarga, dan jangan lupa ku tunggu di pojok nasib.